Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kevi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K 2021 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Nah, dalam video ini yang akan kita bahas soalnya adalah tentang kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis guru, dan kompetensi wawancara. Dengan kita mempelajari soal-soal yang ada di video ini, mudah-mudahan tahun ini insya Allah kita lulus ASN. Baiklah Bapak Ibu, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk men-like dan men-subscribe channel ini ya, supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terupdate terkait CPNS dan P3K. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuki soal yang pertama. Soal yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kompetensi manajerial. Nomor 1, planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harlow Cons, E. Josh R. Terry. Jawabannya adalah Sondang P. Siagian. Ya, jawabannya adalah A. Mari kita lihat pembahasannya. Sondang P. Siagian membagi fungsi manajemen atas A. Perencanaan atau planning, kemudian B. Pengorganisasian, organizing, C. Pemberian motivasi, motivating, D. Pengawasan atau controlling, dan E. Penilaian, evaluating. Nah, itu pembahasannya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Dan untuk jawabannya adalah D. Manajemen puncak. Kita lihat pembahasannya. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah GM, General Manager, CAO, Chief Executive Officer, dan Presidir atau Presiden Direksi. Kita lanjut soal berikutnya. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan motivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Dan kita lihat jawabannya adalah interpersonal. Kita lihat pembahasannya. Secara teori definisi, interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Kita lanjut. Sekarang kita masuki kompetensi sosial kultural. Kita lihat soal-soal dari kompetensi sosial kultural. Soal yang pertama. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumahnya berdekatan, B. Tertutup, C. Sepi, D. Suasana individual, E. Suasana penuh kekeluargaan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Suasana penuh kekeluargaan. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat.
Tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kita lanjut soal yang kedua. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikan makan. D. Membelikannya makan. E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Nah, di sini yang C ada 2, ya, option C ada 2 dan jawabannya pun sama. Mari kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Bagaimana pembahasannya? Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan. Alangkah baiknya Anda dapat memberikan makanan pun juga uang kepada anak tersebut. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. E. Jujur dan tidak mau makan. Jawabannya adalah B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada kompetensi teknis guru. Kita lihat soal-soalnya. Yang pertama, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback. B. Cumulative feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutionalist feedback. E. External feedback. Jawabannya adalah cumulative feedback. Kita lihat pembahasannya. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Kita lanjut soal yang kedua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabannya adalah praktik. Kita lihat pembahasannya. Menyanyikan merupakan kata kerja sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Kita lanjut soal nomor 3.
Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Proyek. Kita lihat jawabannya. Di sini option D dan E sama. Kita lihat jawabannya produk. Ya, jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasannya. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Kita lanjut. Sekarang kita memasuki kompetensi wawancara. Mari kita lihat soal-soal dari kompetensi wawancara. Nomor 1. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. Sini opsinya cuma sampai 3 ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, cuma A, B, C. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Kita lihat pembahasannya. Posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang asisten yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas dokter. Namun di sisi lain, posisi Anda sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul kesehatan dan keselamatan pasien serta SOP, yaitu standar operasional prosedur. Kita lanjut soal nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Kita lihat pembahasannya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Kita lanjut soal nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Dan jawabannya adalah B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Bagaimana pembahasannya? Kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat.
Baiklah, itulah tadi soal P3K 2021, yaitu tentang kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis guru, dan wawancara. Nah, soal-soal dari keempat bidang ini saya ambil hanya 3 soal ya. Jadi untuk video selanjutnya saya akan bahas lebih banyak lagi ya, soal-soal dari manajerial, sosial kultural, teknis guru, dan wawancara. Maka dari itu kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, serta tuliskan komentar-komentar di kolom komentar apa-apa saja yang perlu kita bahas. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan tahun ini tahun keberuntungan untuk kita semuanya menjadi aparatur sipil negara ya, atau ASN. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.